Halo kawan-kawan, ketemu lagi di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial cara kerja tutup radiator. Nah, tutup radiator ini kalau rusak nanti air radiatornya bisa habis teman-teman. Nah, jadi teman-teman bolehlah kiranya untuk mengetahui cara kerja tutup radiator agar nanti bisa menganalisa ketika motor teman-teman itu radiatornya habis. Jadi pada tutup radiator ini berfungsi sebagai selain tutup juga dia menjaga tekanan di dalam radiator teman-teman. Jadi agar tekanan di dalam radiator ini sekitar 1,1 bar ya, ini tulisannya ini. Nah, ini 1,1 ini yang dimaksud adalah tekanan yang di dalam radiator ini ketika mesin panas. Nah, kemudian tutup radiator ini kalau rusak juga akan mengakibatkan air radiator habis, karena di sini terdiri dari berbagai komponen dan berfungsi sebagaimana mestinya ya. Jadi fungsinya beda-beda, tidak menutup semua ini. 1, 2, 3. Nah, di sini ada beda-beda fungsinya. Nah, untuk tutup ini sama ya, sama seperti punya mobil, punya motor, itu cara kerjanya sama semua. Paling yang beda pada Vario 150 di sini menggunakan kunci L ya, penguncinya. Bedanya cuma di situ aja, cuma penguncinya untuk mengencangkan aja pakai kunci L, tapi di dalamnya sama persis teman-teman. Oke, langsung ke fungsi-fungsi bagian dari tutup radiator ini. Yang pertama ya, kita akan jelaskan dulu di leher tutup ini juga ada ini ya, lingkaran ini. Maksudnya ini adalah leher dari radiator, leher yang akan ketemu di sini. Ini akan ketemu di sini. Kemudian yang ini ketemu di sini. Nah, jadi beda ya, tidak nutup tekanan semua, tidak. Ini cuma yang ini yang berfungsi untuk menutup tekanan 1,1 bar dari sini. Jadi ditutup ini ada pernya juga teman-teman. Pernya letaknya di sini, ini saya tekan. Nah, ini ada pernya. Pernya ini berukuran kurang lebih 1,1 bar. Dia kalau mendapat tekanan 1,1 bar dia akan naik seperti ini. Seret. Nah, ini ya. Jadi ketika mesin panas dia akan menekan ini, tutup ini dari sini ya. Ini gap ini. Gap ini akan terbuka dan mengalir ke sini. Dari dalam sini yang tengah ya, ini ada airnya, ini mengalir ke bagian luar sini, kemudian masuk lewat lubang ini, kemudian nanti masuk ke ini tampungan. Di motor juga ada tampungan ya, tampungannya masuk di situ. Kemudian setelah dia tekanannya stabil lagi, saat sudah di bawah 1,1 dia akan nutup lagi nih. Dia akan nutup lagi. Akan nutup sehingga tekanan di sini juga cuma segitu-segitu terus, sekitar 1,1 bar, di bawahnya sedikit. Nah, kalau lebih, kalau di gaspol ya, dia akan naik tekanannya atau panasnya berlebihan, dia akan lari lagi ke reservoir ini. Nah, seperti itu terus ketika mesin menyala. Jadi fungsinya yang ini adalah membuang ketika tekanan di sini, di dalam ini, yang ini nyambung ke muter ke dalam mesin ya. Yang ini ya, ada airnya ini nyambung ke dalam mesin. Nah, di situ dia menjaga tekanan 1,1 bar bagian yang ini. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah yang ini.
Nah ini berfungsi ketika mesin dingin teman-teman ya, mesin dingin. Ketika mesin dingin ya, di sini kan terkunci, di sini terkunci juga. Jadi si volume pada radiator, pada tubuh radiator keseluruhan sini pada mesin dingin, dia akan mengempis ya, mengempes ya. Ketika panas dia memuai, nah, ketika dingin dia akan mengempis. Nah di situ peranan dari fungsi karet ini adalah menjaga agar udara dari luar ini ya, dari leher sini ini tidak masuk ke dalam. Jadi yang masuk apa, yaitu ya nyedot dari reservoir ini, dia akan nyedot, maksudnya dari sini reservoir kemudian dikembalikan ke sini ketika mesin dingin. Nah jadi jika ada kekurangan ya, jika ada kekurangan dia akan mengisi lagi, maksudnya volume di sini akan selalu penuh. Nah, kalau ada kekurangan, air yang berfungsi bertugas mengisi adalah karet yang ini. Karet yang ini menutup bagian ini. Nah kalau karet ini rusak ya, kalau ini meleot, jadi nanti di sininya tidak rapat, ada celah udara, jadi airnya tidak mau kesedot, air dari sini jalur dari reservoir tidak ketarik, namun malah angin dari lubang sini yang masuk. Nah di situ radiator akan terjadi kekosongan dan kadang terjadi overheat ya, terjadi overheat kalau di sini rusak ya. Kalau ketahuan aman teman-teman, kalau ketahuan langsung dicek, tiap hari dicek, oh kosong airnya ditambah. Nah kalau lupa sekitar dipakai sebulanan, lama-lama habis air radiatornya. Nah di situ bisa terjadi overheat kalau di sini ada meleot atau kebocoran air ya, bocoran air dari karet yang ini ya. Kemudian tadi yang ketika mesin dingin ya, mesin dingin ini adalah berfungsi menjaga tekanan dari luar ini. Nah, kemudian air itu masuk melalui celah ini, masuk ke radiator melalui celah ini. Nah celah ini lewat tengah-tengah ini tembus ke sini, jadi ini tidak lewat sini ya, masuknya tidak lewat sini lagi, beda jalur. Nah kalau mesin panas kan lewat ini ya, lewat ini ketekan gini airnya. Nah ini neken, kemudian airnya meluber lewat celah sini. Namun ketika dingin dia airnya masuknya lewat celah-celah tengah itu. Tengah itu ada asnya itu ya, asnya ini terhubung bypass ke sini. Nah, jadi ketika mesin panas kan ini nutup ya, ini nutup, ketekan dari dalam, ketekan dari dalam. Dia fungsinya ini kelap istilahnya ya, dia ketekan dari dalam tidak bisa. Namun kalau nyedot, kalau di dalam ini nyedot ya, ini butuh air, dia akan membuka, ketarik ke bawah gini. Makanya ini juga bisa naik turun, ini bisa naik turun ya sedikit, ini bisa naik turun, ada pernya, yang ini juga ada pernya. Oke, saya rasa cukup jelas teman-teman ya fungsinya. Jadi ada berbagai macam komponen di dalam tutup ini, yaitu karetnya 2, pernya ada 2, per ini 1 yang kecil ini, kemudian yang gede ini 1,1 bar ini per 1. Nah, jadi ada sekitar 4 komponen ya, per 2, tutup, dan ini klep 5 komponen teman-teman, ini klep. Jadi ketika terjadi kekosongan mesinnya dingin, di sini mau, biasanya kalau botol aqua itu dimasukin kulkas kan kempes ya. Nah sama juga ini juga ketika mesin dingin dia akan kempes dan butuh isi air, isinya jadi masuk dari reservoir. Nah fungsinya juga reservoir juga salah satunya itu untuk mengisi ketika mesin dingin ya, jadi mengisi sendiri teman-teman. Kalau tutupnya normal dia akan mengisi sendiri airnya, tidak seperti halnya sopir truk itu ya, tiap hari ngecek radiator dituang. Nah, tidak seperti itu untuk mobil yang masih normal. Kalau sudah tidak normal ya harus dijok seperti itu, jalan 2 jam jok lagi, jalan 2 jam jok lagi. Itu kalau sudah tidak normal dan tidak tahu cara memperbaikinya. Kalau tahu cara memperbaikinya tentunya juga
tidak perlu mengisi ulang seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu saja cara kerja tutupnya ini yang cukup vital juga. Ya, terima kasih sudah menyimak video ini ya, semoga paham dan bermanfaat.